Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aswad, NIM 17086364. Baik, kali ini saya akan membuat video yang mana video ini berguna untuk memenuhi pelengkapan tugas dari mata kuliah kurikulum dalam PJOK, yang mana saya sudah membuat papernya tapi belum membuat videonya. Nah, kali ini saya akan melakukan video presentasi mengenai paper yang telah saya buat. Nah, yang berjudul yaitu merencanakan evaluasi pembelajaran PJOK. Nah, saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Dr. Damrah MPD. Kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu evaluasi pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambil keputusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi evaluasi di sini, evaluasi pembelajaran adalah ketika kita sebelum melakukan pemberian nilai kepada siswa, maka kita harus melakukan evaluasi dahulu. Contohnya, kita akan memberikan nilai kepada siswa untuk di nilai semester. Nah, kita harus melakukan dulu evaluasi terhadap siswa tersebut. Berapakah mereka yang pantas mendapatkan nilainya? Contohnya, dalam nilai semester itu terdapat ada beberapa gabungan, ada sikap, UTS, dan UAS. Nah, kita gabung ketiganya dan baru kita bisa memberikan penilaian untuk siswa tersebut dan seberapakah dia pantas untuk mendapatkan nilai tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran penjas. Nah, proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi serta penyelenggaraan tidak lanjut yang kegiatan belajar mengajar berhasil guru pendidikan jasmani dalam tugas mengajar. Dapat dilihat hasil belajar dicapai oleh cara melihat kesuksesan dalam mengajar itu. Dapat dilihat dari muridnya, apakah muridnya bisa memahami, maka itu seorang guru dianggap sukses untuk dalam proses belajar mengajar. Evaluasi merupakan kegiatan belajar mengikuti evaluasi proses dan hasil. Nah, bedanya evaluasi dalam guru penjas dengan guru lainnya, yaitu dalam penjas itu dibutuhkan kemampuan keterampilan. Nah, untuk mendapatkannya itu tentu tidak mudah, bukan? Nah, jadi kita perlu melakukan dulu proses agar kita bisa melakukan kegiatan olahraga yang bagus gitu. Jadi dalam penjas yang membedakannya dengan evaluasi lainnya yaitu kita tidak hanya melihat hasil saja, tapi kita juga harus melihat proses yang dilakukan oleh siswa, apakah dia pantas untuk mendapatkan nilai segini dengan proses yang dilakukan untuk begitu gitu. Selanjutnya kita masuk pada judul yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran penjas. Yang pertama, kita masuk pada fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi adalah pembelajaran sangat diperlukan dalam pendidikan, antara lain memberikan informasi yang dipakai dasar untuk satu, memberikan landasan untuk menilai usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajar yang telah ditentukan dapat dicapai. Yang ketiga, membuat kebijaksanaan dan keputusan. Yang keempat, menilai hasil yang dicapai para pelajar. Yang kelima, memperbaiki materi dan program pendidikan. Lalu kita masuk kepada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang disajikan sebagai bukti pengenal taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, serta menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, taraf perkembangan, dan taraf pencapaian kegiatan belajar peserta didik. Tujuan khusus evaluasi pembelajaran itu ada beberapa.
Yang pertama, mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar siswa. Maksudnya di sini, ketika kita sudah melakukan evaluasi dalam pembelajaran, maka dari sanalah kita dapat mengetahui di bagian manakah siswa mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, lalu mengadakan seleksi. Misalnya di sini dari evaluasi tersebut kita dapat melakukan seleksi-seleksi yang mana bagus untuk siswa gitu dan juga bagus untuk gurunya. Yang ketiga, mengetahui hasil belajar siswa. Tentu ketika kita sudah melakukan evaluasi, kita dapat menyimpulkan bagaimana kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, karena nanti di hasil akhir kita akan menggabungkan semuanya dan dapat mencari poin untuk siswa tersebut. Yang keempat, mengetahui potensi yang dimiliki siswa. Nah, maksudnya potensi yang dimiliki siswa ini adalah setelah kita melakukan evaluasi, setiap siswa mempunyai banyak banget kelebihan atau potensi yang dimiliki dalam dirinya. Nah, dari evaluasi inilah kita mulai mengembangkan bagaimana sih, apa sih yang cocok. Contohnya si A cocok dalam bidang olahraga, misalnya dalam basket. Nah, si B dalam renang. Nah, dari evaluasi ini kita dapat menentukan, wah kalau si A sudah cocok dalam basket dan si B bisa renang. Nah, jadi dari hasil evaluasi maka kita dapat lebih menonjolkan skill yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lalu yang selanjutnya yang kelima, yaitu untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tentu kalau udah melakukan evaluasi kita sudah dapat nilai kan. Nah, dari sana kita bisa melihat apakah siswa itu bisa mampu untuk melaju atau tidak, atau dia hanya stuck di tempat yang sudah didapatkan atau malah menurun gitu. Lalu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Nah, maksudnya di sini dari evaluasi ini kita kan dapat mengetahui dapat memicu para siswa agar dia mau untuk lebih baik dan mau berusaha untuk menjadi yang lebih terbaik, karena dari hasil yang dia lihat, contohnya dia cuma mendapatkan nilai sedikit, nilai yang cukup rendah, sementara temannya dapat nilai lebih tinggi, positif, dia akan mempunyai jiwa untuk lebih ada jiwa saingnya atau kompetitifnya. Selanjutnya masuk kepada judul selanjutnya, itu jenis-jenis evaluasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran penjas. 1. Jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya itu ada 5. Yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa dan faktor penyebabnya. Jadi, diagnostik ini hanya menelaah bagian yang lemah dimiliki oleh siswa. Contohnya, si A nggak lemah dalam matematika, jadi kita hanya menganalisa tentang apa aja yang kelemahan ada dari dia, kita cari penyebabnya dan kita cari solusinya. Lalu ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program yang ditentukan. Contohnya saat penjurusan di sekolah, itu kan banyak tuh diseleksi tuh, ada yang IPA, IPS. Nah, nanti di sana kita melakukan proses selektif ini, evaluasi selektif ini. Lalu selanjutnya ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan kriteria siswa. Lalu evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Lalu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan siswa. Selanjutnya masuk itu evaluasi pembelajaran soal penjas. Itu ada yang pertama objektif, yaitu murid bersifat objektif dipengaruhi oleh pribadinya. Apa yang dinilai oleh guru tidak boleh membedakan murid satu dengan lainnya, harus digabungkan semua sama rata, yang disenangi atau tidak disenangi, sehingga nilai yang dihasilkan oleh para murid itu betul-betul merupakan hasil yang didapatkan oleh siswa itu sendiri, yang seharusnya dia miliki sebenarnya. Yang kedua, reliable. Reliable artinya dalam menilai murid dengan instrumen penilaian yang dipercayai,
dan diandalkan. Instrumen yang dipercayai tersebut dilaksanakan dengan sistematis, kriteria yang jelas, keberhasilan serta dilaksanakan oleh siapa saja. Lalu ada menyeluruh, ada berkesinambungan, dan mendidik. Mendidik sih maksudnya dalam menilai seorang guru harus bersifat mendidik, artinya bahwa guru menilai murid dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan minat, meningkatkan prestasi, dan belajar serta mempengaruhi kemampuan yang ada di misalnya. Intinya dalam mendidik ini guru harus menjadi support system atau penyemangat dalam pertumbuhan terkait prestasi siswa, baik itu di bidang akademis ataupun non akademis, karena guru yang baik adalah guru yang bisa mendidik siswanya dan membuat siswa menjadi sukses. Baik, itulah presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.